Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Hanya Kau Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Kau Yesus Tuhan yang memiliki rencana untuk kehidupanku, dan semuanya baik dan semuanya indah. Tak ada rencana-Mu satu pun yang gagal. Haleluya. Kau sungguh hebat, Kau sungguh ajaib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semua akan berhasil bila Engkau turut bekerja. Bila Engkau campur tangan atas pekerjaanku. Semua yang kulakukan pasti berhasil bila bersama-Mu.
pastilah denganmu Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-13. Sebetulnya kalau kita baca mulai ayat yang ke-6, diceritakan di sana bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Tetapi dalam peristiwa kelahiran ini ternyata ada peran malaikat yang dicatat secara jelas. Kita lihat dalam ayat 13, pada waktu itu ada para gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Dan kemudian kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-9, diceritakan bagaimana ada malaikat Tuhan yang memberitahukan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian dalam ayat 13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara lihat di sini, kalau dari awalnya malaikat memberitahu Yusuf, memberitahu Maria, kemudian memberi informasi kepada orang-orang Majus. Pada saat kelahiran ini, malaikat bukan sekedar juga memberi berita kepada para gembala, tapi juga didampingi oleh
dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga. Di dalam bahasa aslinya dikatakan Angeloplitos Stratias Uranium. Suatu bala pasukan yang besar, Stratios ya, dari malaikat-malaikat itu tampil. Untuk apa? Memuji Allah. Dalam ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mengapa ini terjadi? Belum pernah dicatat adanya kelahiran yang kemudian disertai dengan penampilan bala tentara surga sebesar ini. Karena yang lahir di Bethlehem adalah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Itulah sebabnya peranan malaikat ini selain memberitahu, menyampaikan pesan Allah, tetapi juga menyemarakkan suasananya dengan suatu kemegahan sorgawi yang luar biasa. Dijelaskan di sini, Stratios Uranium. Uranus itu adalah heaven, sorga. Karena apa? Mereka ingin menunjukkan ada raja di atas segala raja yang sudah tampil ke dunia, namanya Yesus. Nah, di sini kita melihat peranan malaikat yang sangat penting, seputar Natal atau kelahiran Yesus. Selanjutnya, kita tahu bagaimana Herodes kemudian merencanakan untuk membunuh semua anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Anak laki-laki di bawah 2 tahun dibantai oleh dia. Malaikat memberitahu Yusuf supaya mereka mengungsi ke Mesir. Sampai Herodes meninggal, kemudian malaikat mengatakan, sekarang silahkan pulang kembali ke Nazaret, karena Herodes sudah mati. Nah, di sini kita melihat bagaimana malaikat ini sangat berperan. Coba kita lihat dalam Ibrani, pasal yang pertama, ayat 14. Ibrani pasal yang pertama ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Nah, jadi ternyata dari sejak peristiwa Natal itu, peranan malaikat ini bukan cuma pada peristiwa kelahiran Yesus saja, tetapi bahkan sampai hari ini, malaikat-malaikat ini diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Sekarang saya ingin tanya, di tempat ini siapa di antara saudara yang tahu bahwa ada di antara kita yang memperoleh keselamatan? Tolong angkat tangan. Tuhan memberkati saudara. Bagi saudara semua, ada malaikat Tuhan yang diutus untuk mengawal kita semuanya. Amin. Melayani kita. Amin. Loh, tapi saya tidak bisa lihat, tidak urusan. Terlihat atau tidak lihat itu tidak urusan. Memang kita terbatas. Tetapi ada malaikat Allah yang melayani kita. Tanpa kita sadari mungkin, coba saudara lihat dalam berbagai peristiwa, mungkin seharusnya, mungkin sudah mengatakan, untung tadi, selamat tadi ya, coba nah dan seterusnya. Gak tahu kalau itu peranan malaikat, karena malaikat itu menyertai kita. Di dalam Mazmur 91, mulai ayat yang ke-11 dikatakan memang malaikat diutus
untuk menjaga kita di segala jalan kita. Untuk melindungi kita, mengawal kita. Loh, tapi tidak terlihat. Sekali lagi, tidak ada urusan terlihat atau tidak terlihat. Tapi Dia melayani kita, melindungi kita. Kita lihat lagi dalam Mazmur pasal 34, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 berarti. Di dalam bahasa Indonesia ayat 8, tetapi dalam bahasa Inggrisnya ayat yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Yang percaya katakan amin. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, Chone malach Adonai. Kata Chone itu dari akar kata chana, berkemah. Kita tahu berkemah itu macam-macam, ada camping, ada sebagainya. Tetapi kata chana ini menunjukkan perkemahan tentara. Pada masa itu, khususnya zaman perjanjian lama, kalau mereka maju berperang, maka mereka akan memasang kemahnya tenda pengepungan, kemah untuk mengepung. Karena tidak selalu peperangan itu diselesaikan dalam hari itu juga, pada hari itu juga. Yerusalem dikepung oleh Nebukadnezar 11 tahun lamanya untuk merontokkan Yerusalem itu. Waktu Nebukadnezar masih menjadi panglima, dia sudah mulai mengepung Yerusalem, hendak menaklukkan, sampai dia dipanggil pulang karena orang tuanya meninggal dan dia dilantik untuk menjadi raja, balik lagi pengepungan belum selesai. 11 tahun lamanya mengepung Yerusalem. Nah, dikatakan Chone malach Adonai lire'af wa yichaltsen. Artinya malaikat itu memasang tenda pengepungan, tenda tentara. Untuk apa? Menjaga kita semuanya. Jadi malaikat-malaikat itu berkemah melindungi kita itu bukan camping, tapi sebagai tentara-tentara yang memagari kita, melindungi kita. Tapi yang dilindungi hanya orang yang apa? Mari katakan bersama-sama 1, 2, 3. Haleluya. Kalau tidak takut akan Tuhan, nah di sini letaknya. Malaikat hanya bekerja sesuai dengan perintah Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Malaikat tidak bertanggung jawab dan tidak bekerja pada situasi di mana orang tidak takut akan Tuhan, tidak taat kepada firman Allah. Dan memang kita tidak bisa memerintah malaikat. Malaikat, tolong ambilkan air. Tidak bisa. Malaikat itu adalah utusan Allah yang mengawal kita, tapi bukan pegawai kita, bukan staf kita yang bisa memerintah Allah. Nah, bagaimana sekarang malaikat itu bekerja? Dan bagaimana perintahnya Allah itu? Ayo kita lihat di dalam Mazmur pasal 103. Ayat yang ke-20. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan malachaf givore koach. Osei devaro, lismua bekol devaro. Melaksanakan firman Tuhan
dengan mendengarkan firman Tuhan. Ose devaro, dari kata asa, to do, melakukan. Davar, firman-nya, firman Tuhan. Lismoa dari syama, dengan mendengarkan. Call, suara. Hearing the voice of the word, devaro. Jadi malaikat bekerja sesuai dengan firman. Malaikat bekerja dengan perintah Allah melalui firman-Nya. Mereka bekerja dengan mendengarkan suara firman dari Allah sendiri. Jadi malaikat akan bekerja selaras dengan firman Allah. Itulah sebabnya kalau kita selaras dengan firman Allah berjalan di jalur Tuhan, itulah kita orang-orang yang malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling. Karena kita takut akan Tuhan. Dan itulah kita orang-orang yang akan dikawal senantiasa oleh para malaikat. Dan malaikat Tuhan akan melakukan banyak hal. Ada banyak kesaksian, banyak kisah, dan sebagainya. Mungkin nanti lain saat saya akan tunjukkan juga beberapa klip video bagaimana malaikat itu melindungi yang sebenarnya tidak masuk akal dan seterusnya. Tapi kali ini kita landasi dengan suatu prinsip yang jelas. Bahwa ada malaikat yang perkasa dan bahkan malaikat ini kalau kita tidak kenal cuma melihat sepintas, terlihat cukup mengerikan. Sosok yang betul-betul perkasa dan bersenjata lengkap dan sudah ada yang bisa ngelawan lagi. Bahkan di dalam Alkitab diceritakan banyak contoh bagaimana malaikat cuma sekali kebut saja. Itu ribuan musnah semuanya. Musuh-musuh itu, karena dia perkasa. Tetapi dia hanya bergerak, bekerja atas instruksi Tuhan, bukan atas instruksi kita. Dan sesuai dengan suara firman. Kita berdoa setiap hari. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pelaksananya malaikat. Berikanlah kami pada hari ini, apa? Tuhan bilang, malaikat bawakan makanan ini kepada anak-anakku semuanya. Amin. Malaikat yang melaksanakan. Dan kita disuplai dengan makanan. Makanan sehat tentunya. Malaikat tidak akan bawa makanan-makanan yang enggak sehat. Ya. Misalnya babi panggang, malaikat tidak akan bawakan itu. Kita yang cari sendiri. Begitu cari, malaikat bilang, loh, saya sudah bawakan daging yang sehat, kenapa pilih ini? Tapi ngotot, oh ini yang enak kok. Ya sudah, malaikat mundur dia. Begitu makan ini mengalami problem, memang kadang-kadang tidak langsung dia. Ya ini yang repot. Kalau habis makan langsung game gitu kapok semua pasti. Tapi karena tidak langsung game, jadi orang-orang mengatakan gak apa-apa aku. Dari kecil aku sudah Tapi sedikit demi sedikit itu akan mulai menjadi problem. Tahu-tahu jadi masalah. Kalau jadi masalah terus berdoa sama Tuhan. Nah ini bingung, malaikatnya bingung. Tuhan ini ada permintaan doa. Gimana Tuhan minta sembuh ini? Tuhan katakan, oh enggak ada dalam daftar firman, enggak cocok sudah. Ya sudah, enggak bisa ini yang model beginian ini. Karena enggak sesuai, ya. Bekerja sesuai dengan firman dan mendengar firman. Itulah sebabnya. Kalau kita berjalan di jalur Tuhan,
kita melakukan firman Allah, bertindak sesuai dengan firman Allah, berjalan sesuai dengan firman Allah, berbicara sesuai dengan firman Allah, mengucapkan firman Allah, maka malaikat bekerja karena dia mendengar firman Allah. Amin. Kita katakan, oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Ada dalam firman Allah. Malaikat mengatakan, siap Tuhan, firman-Mu dikumandangkan, kami akan bekerja. Nah, dia akan melakukan banyak hal. Mungkin ada bakteri-bakteri atau virus, kuman-kuman, diberesi semuanya. Dan kita sembuh. Coba saudara bayangkan. Suatu hari, misalnya, waduh mengalami badannya meriang semua, enggak enak, semua kepalanya berat dan seterusnya, pening dan seterusnya. Terus kemudian tidur malam. Besok pagi, seger, normal. Kok bisa? Kok bisa? Walaupun misalnya waktu itu saya tidak minum apa-apa, minum obat apapun enggak. Kuasa Allah bekerja. Malaikat Tuhan sedang memberesi. Kita enggak tahu, enggak melihatnya. Tapi ada kuasa Allah di situ. Tapi misalnya, dari hari itu terus mengeluh terus, aduh sakit, aduh ini, dan seterusnya. Malaikat mau bekerja, wah enggak cocok, enggak ada. Di ayat mana itu aduh ya? Enggak ada. Tapi kalau kita katakan, bilurnya membawa kesembuhan. Oh, bala tentara malaikat datang. Dan kemudian, mana ini yang jadi problem, diberesi semuanya. Tahu-tahu kita bangun, duh, sudah enteng, sudah enak. Malaikat bekerja. Dan banyak hal yang lain yang kita tidak bisa jelaskan di sini. Karena apa? Semuanya itu dilakukan karena kuasanya. Nanti ada yang mau coba mengancam kita dan seterusnya. Oh, malaikat bekerja. Dan sudah tahu malaikat Tuhan bukan cuma seperti yang kita lihat di gambar-gambar seperti boneka kecil bersayap. Kalau sudah lihat ada malaikat yang sepatu bootnya tok, belum kakinya, belum tubuhnya, belum seluruh tubuhnya. Sepatu bootnya saja itu mencapai kira-kira ya lantai 6 suatu bangunan bertingkat, itu baru sepatu bootnya. Belum tubuhnya. Nah ini malaikat perang yang ganas ini. Dan pedangnya itu senggol gini aja berkilat-kilat dan seperti petir yang menyambar-nyambar. Ya. Udah gak ada yang berani dekat, itu yang mengawal kita. Itu yang mendampingi kita. Kita tidak usah takut karena ada malaikat Tuhan. Nah, tetapi yang jelas kita harus berjalan di jalurnya Tuhan. Kalau kita tidak di jalurnya Tuhan, berarti kita tidak sesuai dengan firman, tidak ada suara firman, maka malaikat tidak bisa bekerja. Jelas dikatakan di sini, malaikat yang perkasa itu tadi, Gibor, itu hanya bekerja melaksanakan firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu mari saat ini kita berkomitmen terus berjalan di jalur Tuhan. Dengan apa? Dengan berpegang pada perintah firman Tuhan. Dan selalu mengucapkan firman. Jangan yang kita ucapkan itu yang bukan firman. Kita ucapkan firman selalu, terus menerus. Maka lihat nanti, mujizat demi mujizat akan terjadi. Aku diberkati, rombongan malaikat akan membawa berkat-berkat bagi kita. Aku sehat dalam nama Yesus, rombongan malaikat akan membawa kesehatan pada kita semuanya, dan seterusnya. Amin. Mari yang siap diberkati, kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang ajaib seperti Dia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini, setiap orang yang ada di tempat ini diberkati berkelimpahan. Tuhan berikan kesehatan, keberhasilan, hari depan yang penuh harapan, dan bahkan perlindungan dari malaikat Tuhan yang memagari seluruhnya. Dan kuasa darah Yesus akan menandai sebagai anak raja dan melindungi dari segala mara bahaya apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.